Promot FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sama budaya, kita masih di RRI Show Ragam Budaya Indonesia. Anda masih bisa tonton di RRI Net dan juga di UCTV Channel 130 dan Nin Media Channel 20 sama budaya ya, atau melalui streaming di aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store ataupun di App Store di smartphone Anda, dan pastinya juga bisa melalui relay di RRI yang ada di daerah Anda masing-masing ya. Untuk sore hari ini kita ngobrol dulu di dialog sore hari ini di RRI Show sama budaya untuk membahas tentang pemuda dengan jiwa pahlawan di masa sekarang bersama Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, yaitu Bapak Nur Hasanuddin, atau yang kita lebih akrabnya lagi dipanggil dengan Bang Acang ini ya. Halo, selamat sore Bang Acang. Selamat sore Mbak Irin. Selamat sore. Gimana kabarnya Bang Acang? Baik, alhamdulillah. Mbak Irin sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi di tengah-tengah aktivitas atau lagi santai nih sekarang Bang Acang? Sudah selesai aktivitas. Udah selesai ya, jadi sekarang udah santai nih. Betul. Oke, kalau gitu kita ngobrol sebentar nih Bang Acang tentang pemuda dengan jiwa pahlawan di masa sekarang. Tapi kalau kita ngomong pahlawan, di zaman dulu kita udah tahu pastinya berjuang untuk kemerdekaan, bertumpah darah nih, ya Bang Acang ya. Nah, kalau titel untuk pahlawan di zaman sekarang itu yang seperti apa Bang Acang? Iya, yang bisa melanjutkan apa yang diwariskan oleh para pahlawan dahulu. Baik, yang bisa melanjutkan ya, lalu menjaga juga ini ya. Betul, betul. Oke, nah pastinya salah satu penerusnya ini adalah generasi muda yang kita sekarang nih Bang Acang ya. Nah, sisi pahlawan dari anak muda zaman sekarang yang kita bisa lihat itu dari mana gitu Bang Acang? Ya, anak muda kan punya dua kekuatan yang nggak dimiliki oleh kelompok lain ya. Yang pertama, mereka punya kekuatan fisik. Yang kedua, mereka memiliki kekuatan intelektual. Nah, kalau dua hal ini mereka padukan, kemudian mereka jadikan sebagai alat untuk menghilangkan keegoisan dirinya, artinya apa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk memberikan manfaat buat orang sekelilingnya, minimal di keluarganya, maka dia sudah memiliki jiwa kepahlawanan. Asal dia punya berpikir apa yang saya berikan bukan apa yang saya dapatkan, maka benih-benih kepahlawanan dalam jiwanya sudah ada. Nah, dua kekuatan itu yang harus jadi modal, karena itu tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain kecuali kelompok muda. Baik. Nah, memang kalau benih-benih seperti ini bisa didapatkan salah satunya lewat pengajaran nih ya Bang Acang ya. Pengajaran seperti contohnya itu di sekolah atau mungkin di keluarga gitu ya. Nah, kalau di sekolah mungkin lewat materi-materi yang diajarkan, ada edukasi di situ diajarkan. Kalau di keluarga nih Bang Acang, pastinya orang tua yang mendidik bagaimana caranya mereka bisa menerapkan nilai-nilai ini supaya tercetaklah generasi muda yang bertanggung jawab untuk merawat bangsa ini Bang Acang. Iya, kan warisan paling luar biasa para pahlawan terdahulu kepada kita nilai-nilai persatuan kan, ya kan. Nah, pendidikan anak terutama sesuatu yang memang bisa dia dapatkan di keluarga adalah bagaimana seorang pemimpin keluarga bisa menciptakan rasa persatuan. Nah, ini kan pandemi sudah panjang betul nih, udah hampir 2 tahun, ya kan. Slogan di rumah aja ini kan sebenarnya menjadi momentum untuk bagaimana menumbuh kembangkan jiwa kepahlawanan, terutama dalam hal persatuan. Persatuan dalam hal apa? Persatuan dalam hal misalnya tadi anak belajar di rumah, otomatis dia berharap orang tua menjadi pendamping dia untuk bagaimana dia menjalankan pembelajaran secara online. Begitupun orang tua, tak kala anak melihat, oh iya pekerjaan orang tua di rumah rupanya berat ya, mencuci piring, ngepel dan sebagainya. Mungkin dia pun muncul keinginan untuk bagaimana memerankan dirinya, paling tidak memberikan kontribusi tenaganya untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Artinya udah mulai nih muncul rasa kebersamaan dan persatuan. Ini kan salah satu warisan dari para pendahulu kita, bahwa mereka tadinya masing-masing lawan penjajah nggak berhasil, kemudian mereka bersatu akhirnya berhasil, muncullah kemerdekaan. Dan hari ini nggak mungkin lagi kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pahlawan dahulu, ya kan, mengangkat senjata dan sebagainya. Hari ini adalah kita melanjutkan apa yang menjadi warisan mereka, kemerdekaan yang didasari oleh rasa persatuan. Nah, persatuan itulah yang harus menjadi modal. Maka tadi saya bilang kekuatan anak muda itu ada dalam pikiran. Nah, bagaimana mereka bisa mentransformasikan apa yang menjadi gagasan mereka, pandangan mereka, ya kan,
agar masyarakat yang ada sekelilingnya secara nyata maupun yang tidak nyata, yang dimanapun mereka bisa dijangkau, itu bisa mereka pesan-pesan baik terhadap tujuan didikan bangsa ini oleh para pahlawan kita, itu bisa mereka lanjutkan. Apalagi anak muda sekarang adalah satu-satunya, saya katakan lagi, kelompok yang mampu cepat beradaptasi terhadap kemajuan zaman. Okay. Kan hari ini kan globalisasi muncul di negara kita, masuk arus globalisasi, diterima oleh segala kelompok kecil, kelompok muda, kelompok tua. Nah, tak kala globalisasi itu hadir ke negara kita, paling mampu beradaptasi adalah anak muda. Nah, disinilah kesempatan anak muda untuk bagaimana menunjukkan jiwa kepahlawanan mereka, gitu. Dengan memberikan pandangan-pandangan melalui sosial media, kemudian paling tidak mereka satu aja misalnya tidak ikut-ikut serta menyebarkan hoax, ya kan? Karena hoax sudah pasti tujuannya memecah belah bangsa, dan ini berlawanan dengan semangat persatuan yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Oke, tapi kalau pendapat dari Bang Acang sendiri, kalau kita melihat secara garis besar ini untuk di Indonesia nih Bang Acang, seiring perkembangannya zaman, sekarang ini generasi muda, generasi yang seperti apa sih Bang Acang? Ya, generasi yang hari ini, generasi yang memang mereka mampu hidup di tengah arus globalisasi, generasi yang memang mampu menciptakan sesuatu yang akhirnya itu mampu memikul beban, paling tidak ada orang-orang sekelilingnya. Kalau anak muda ingin bebannya dipikul oleh orang lain, maka ini kemunduran buat anak muda. Karena saya katakan tadi, anak muda punya kekuatan fisik, yang fisiknya itu mampu memikul beban orang-orang sekelilingnya. Dia punya kekuatan intelektual, punya kekuatan pemikiran. Nah, ini bisa dia manfaatkan untuk memikul, paling tidak membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa, generasi dia atau generasi di bawah dia. Oke. Nah, makanya saya bilang tadi, kekuatan dua ini yang menjadi modal anak muda untuk menjadi pahlawan masa kini. Ya. Tapi memang kalau di kenyataannya nih, yang sekarang kita lihat, memang generasi muda memang ada juga yang tetap pada jalurnya ya untuk menjaga persatuan bangsa ya. Tapi ada juga sebagian generasi muda mungkin yang kesannya ini bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak peduli nih, Bang Acang. Bisa kita lihat juga ya yang seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan ini, Bang Acang? Ya, saya pikir yang menyebabkan ini adalah pertama, kurangnya edukasi terhadap mereka ya. Oke. Kurangnya peran orang-orang sekeliling anak-anak muda, terutama orang-orang tua yang memberikan pengawasan, pengarahan dan lain sebagainya pada mereka. Ini yang kurang. Gitu. Kalau itu dilakukan minimal mulai dari rumah, maka saya yakin akan muncul generasi-generasi muda yang mereka mampu menciptakan sesuatu yang baru di tengah arus globalisasi seperti ini. Seperti contoh misalnya startup sekarang ini kan, anak-anak muda mereka paham betul bagaimana memaksimalkan teknologi dan informasi ini sehingga akhirnya menghasilkan sebuah peluang kerja yang tidak hanya menampung generasi muda tapi generasi tua. Itu semuanya bisa, dalam wadah itu yang mereka ciptakan, gitu kan. Ini kan terus banyak hal-hal lain, misalnya mulai muncullah konten-konten YouTube. Dari YouTube itu kemudian mereka memiliki banyak strategi untuk bagaimana memasarkan sehingga ya subscribe-nya banyak, viewer-nya banyak, ini mempengaruhi pemasukan. Akhirnya muncullah yang namanya YouTuber-YouTuber yang mereka bukan hanya sekedar mendapatkan sesuatu, tapi mereka berlomba-lomba melalui media sosial juga, mereka tunjukkan bahwa ini loh cara yang benar mereka mendapat sesuatu, kemudian mereka bagi apa yang mereka dapatkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Artinya mereka menciptakan sesuatu yang bahwa anak muda itu jangan meminta dipikul bebannya, tetapi pemuda yang mampu memikul beban orang-orang lain, minimal beban di keluarga. Baik. Nah, Bang Acang ini yang merupakan Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi juga, peran seperti apa yang dijalankan untuk anak-anak muda ini khususnya di Jakarta dulu deh nih Bang Acang? Ya, kalau di Jakarta kan saya katakan kepada teman-teman, sering saya katakan bahwa kita beruntung berada di ibu kota dengan segala bentuk fasilitas yang ada. Ya, kelebihan kita daripada pemuda di luar Jakarta adalah mereka bukan pemuda ibu kota. Kita adalah pemuda ibu kota, satu-satunya pemuda ibu kota di negara Republik Indonesia yang sangat luas ini. Otomatis karena namanya ibu kota pasti menjadi prioritas dalam segala hal, pelayanan publiknya, pendidikannya, semuanya itu pasti diprioritaskan daripada
daerah-daerah yang bukan ibu kota, walaupun sekarang udah ada otonomi daerah, tapi kan mereka dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan di wilayah. Di Jakarta sudah sangat terfasilitasi. Nah ini kalau tidak mampu kita manfaatkan sebagai anak muda Betawi khususnya dan Jakarta umumnya, ya menjadi hal yang sia-sia kita berada di Jakarta gitu, dengan segala fasilitas yang ada. Walaupun memang banyak canggihnya fasilitas, banyak fasilitas yang kita terima seiring dengan ancaman-ancaman terhadap tadi merubahnya cara berpikir kita. Karena ada kelompok teroris yang memanfaatkan ini untuk bagaimana mencuci otak anak muda. Ada kelompok-kelompok lain yang penyebar hoax ya kan, mempengaruhi cara berpikir anak muda. Sehingga akhirnya yang mestinya mereka mampu memerankan dirinya menjadi penerus merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa ini, sehingga akhirnya tanpa sadar mereka berbelok gitu. Gitu. Oke. Nah, Forum Pemuda Betawi sendiri ini melakukan hal-hal apa aja nih, Bang Acang? Apakah ada event-event atau gerakan-gerakan tertentu untuk merangkul ya semua pemuda-pemuda khususnya Jakarta, ini seperti apa aja yang dilakukan? Betul. Pemuda Betawi ini lahir tahun 2000. Ya, 2000, kan? Ya. Tahun 2000 dengan perjalanan yang udah 20 tahunan ini, ya pertama kita mengenalkan budaya kita ya, budaya asli Jakarta. Kita memberikan apresiasi seluas-luasnya kepada siapapun anak bangsa yang mereka ada di Jakarta, walaupun berbeda suku, tapi kita berikan ke mereka sebagai anggota kehormatan. Karena mereka peduli terhadap Jakarta, berarti otomatis mereka peduli terhadap Betawi. Walaupun akhirnya secara umum mereka pun peduli terhadap Indonesia gitu kan. Kemudian juga ada program kita ke luar negeri. Hampir ada sekitar 21 negara yang sudah kita kunjungi, termasuk Eropa. Gitu. Ini kan menumbuhkan kepercayaan diri anak Jakarta khususnya bahwa oh iya ya, ada referensi kita berdialog dengan anak-anak muda dunia tentang apa yang mereka lakukan di negaranya, apa yang kita lakukan di negara kita, yang sekiranya sesuai dengan budaya kita adopsi, kemudian kita terapkan di negara kita. Kemudian juga awal-awal pandemi kita membuat pelatihan relawan, kesiapsiagaan kita menghadapi pandemi yang nggak pernah kita duga ini berlangsung udah hampir 2 tahun gitu. Padahal waktu itu kita paling berpikir paling lama 6 bulan lah. Rupanya akhirnya krisis ini kan berkepanjangan menahun yang tadinya hanya krisis kesehatan akhirnya berdampak pada krisis sosial, krisis budaya dan lain sebagainya. Nah, di awal-awal kita Forum Pemuda Betawi menyiapkan anak-anak muda yang siap diperankan kapanpun dan dimanapun oleh semuanya. Karena akhirnya kita berpikir nggak bisa nih kita hanya mengandalkan program pemerintah untuk mengentaskan pandemi ini harus ada gerakan nasional, terutama ini vaksinasi, program vaksinasi, ya kan, kemudian melakukan monitoring terhadap masyarakat yang isolasi mandiri, gitu kan, sejauh mana perhatian tetangga, keluarga, kalau memang sekiranya kurang, ya kita akan bergerak untuk bagaimana melakukan pendampingan, membackup, kita membagikan, paling nggak kalau kita nggak punya kemampuan untuk membeli beras, kita menjadi jembatan penyalur mereka-mereka yang ingin menyalurkan kepada yang membutuhkan, mereka yang ingin disalurkan. Nah, Forum Pemuda Betawi siap dari awal pandemi berada di tengah-tengah itu sebagai jembatan. Baik. Nah, seiring berjalannya waktu ini sudah hampir mau menuju 2 tahun juga nih Bang Acang ya. Pasti kalau yang namanya generasi muda tuh ada rasa jenuhnya juga nih. Ada rasa bosannya, pengen keluar rasanya dari masa pandemi ini ya. Nah, di Forum Pemuda Betawi sendiri mengatasi rasa kejenuhan itu melakukan hal-hal apa aja nih Bang Acang? Ya, kalau kita kemarin waktu belum PPKM ya, goes-goes, ya kan. Kemudian ya kita lakukan webinar, dialog, diskusi gitu. Karena dari awal memang mau pemuda Betawi mau pemuda manapun asal pemuda, saya yakin ini adalah makhluk yang paling kuat menghadapi situasi terkrisis, terparah sekalipun gitu loh. Dengan kekuatan fisiknya, mentalnya dan pikirannya gitu. Tapi dengan syarat tadi, fisik kalau tidak dibarengi dengan kekuatan pikiran dan mental maka akan menjadi sia-sia. Maka program Pemuda Betawi ini bagaimana mencerdaskan anak-anak Betawi, menguatkan mental anak Betawi. Maka tadi saya katakan kita ke luar negeri berdialog, kita pulang ke negeri kita dengan self confidence yang luar biasa gitu kan. Kemudian kita punya modal pemahaman, pengetahuan untuk bisa kita terapkan di negara kita. Ini menjadi salah satu cara kita untuk menguatkan
Sehingga pada akhirnya di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, anak-anak Betawi saya melihatnya teman-teman itu survive, mereka tetap enjoy bagaimana keluar dari tekanan ini. Karena kalau anak muda kan saya ibaratkan kayak bola di atas air gitu. Oke. Semakin ditekan itu semakin berupaya untuk keluar. Nah pandemi ini udah bukan lagi kekuatan luar biasa ini, tahun 2 tahun kita ditekan. Tapi ya kita nggak akan mau pasrah, anak muda Betawi tetap akan tampil, kemudian menyampaikan kepada pemerintah, kepada swasta, ayo berkolaborasilah dengan kita siap SDM yang kita punya, kekuatan fisik yang kita punya ini, kita akan jadikan alat untuk penyalur jembatan dari pemberi kepada penerima. Oke, tapi sebenarnya untuk Forum Pemuda Betawi ini apakah hanya anak Betawi aja atau anak Jakarta aja nih, Bang Acang? Atau memang banyak sekali daerah-daerah yang juga tergabung di forum ini? Karena memang bentuk toleransi juga bisa berlakukan Ya. di Bang Acang ya? Iya, daerah yang paling sangat heterogen kan Jakarta. Iya. Makanya banyak sekali orang yang sebenarnya dia bukan bapaknya bukan Betawi, ibunya bukan Betawi, tapi dia bilang saya ingin berjuang untuk Jakarta. Nah, tak kalah keluar kalimat berjuang untuk Jakarta, maka kita menganggap itu adalah anak Betawi. Benar. Gitu. Oke. Itu makanya buat kita tidak lagi memandang suku, tidak lagi memandang agama, terutama ya. Ya kita sama-sama rangkul selama apa yang dia tuju, apa yang dia inginkan untuk kepentingan bersama di Jakarta ini, maka ya kita akan rangkul. Makanya tadi saya katakan sudah berapa banyak tokoh-tokoh nasional dulu sebelum menjadi tokoh kita sematkan mereka sebagai anggota kehormatan Forum Pemuda Betawi gitu. Kita ajak mereka keliling-keliling gitu kan ke beberapa negara. Ada beberapa tokoh yang terlibat pada waktu itu gitu. Dan program ini kita sinergi dengan Kemenpora. Baik. Gitu. Oke, ini semoga juga jadi inspirasi juga Bang Acang ya untuk semua generasi muda di seluruh Indonesia. Jadi mungkin tidak hanya di Jakarta aja pusatnya, tapi Betul, di daerah-daerah betul. pun juga jadi inspirasi ya. Makanya saya bilang tadi Mbak Iris, harapan kita dengan kita melibatkan banyak teman-teman di luar Betawi, agar apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka rasakan, kita kalau bergaul dengan anak-anak Betawi yang tadi sudah kita persiapkan untuk mengedepankan intelektualitasnya, kekuatan mentalnya, kekuatan fisiknya. Nah, kalau mereka akhirnya kembali ke daerahnya, mereka bisa mentransformasikan kepada teman-temannya. Sehingga akhirnya ada pemerataan ke depan gitu. Bahwa anak Indonesia bukan lagi anak Betawi, tapi anak seluruh bangsa ini punya kekuatan mental yang sama, punya visi yang sama, kekuatan intelektual yang sama. Karena memang ya tadi tidak ada harapan yang diberikan kecuali kepada anak muda sebagai penerus masa depan bangsa ini. Oke, nah ini kan juga bersamaan dengan momen Tahun Baru Islam ini, Bang Acang. Ya. Apa aja nih event dari Forum Pemuda Betawi atau mungkin yang bisa dilakukan juga oleh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia ini, Bang Acang? Ya sebenarnya sih banyak ya. Kita lagi mau mempersiapkan haul apa namanya, haul para pahlawan lah. Jadi biasanya karena istiadat orang Betawi itu mengenang kebaikan-kebaikan orang yang pernah berjasa sama kita itu kan kita dengan mendoakan. Iya. Gitu ya, kita sedang mempersiapkan paling secara virtual saja gitu. Siapa tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh yang misalnya Husni Tamrin, tokoh Betawi yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, kan banyak tokoh-tokoh yang sudah banyak punya kontribusi terhadap kemajuan Jakarta, khususnya Betawi. Ini kita coba, kita akan terus mengupdate datanya, mereka-mereka yang sudah tiada, ya apresiasi kita ya tadi kita hanya bisa mendoakan agar amal bakti mereka, amal ibadah mereka menjadi penerang dalam kuburnya. Nah ini di dalam situasi kondisi yang kayak begini ya tidak ada cara lain kecuali kita melakukan itu dengan daring. Ya, virtual ya. Iya virtual, nggak bisa kita dengan offline gitu kan, karena ya tadi terhalang oleh aturan atau sebagainya gitu. Oke, Bang Acang terakhir nih, pesan Bang Acang untuk semua generasi muda di Indonesia apa nih Bang Acang? Pesan saya cuma satu, jadilah generasi pemikul beban orang-orang di sekeliling kita, karena itu akan mendatangkan kemanfaatan buat diri kita sesungguhnya. Dan janganlah kita berharap beban kita dipikul oleh orang-orang sekeliling kita. Karena sesungguhnya mereka berharap kita yang memikul, bukan mereka yang memikul. Itu aja. Oke, luar biasa sekali. Bang Acang, terima kasih waktunya untuk sore hari ini ya.
Ya, sama-sama Mbak Idin. Baik, kalau gitu selamat beraktivitas kembali Bang Acang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Sapa Budaya bersama dengan Bapak Nur Hasanuddin atau yang kita kenal dengan Bang Acang yang merupakan Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi tentang pemuda dengan jiwa pahlawan di masa sekarang. Jadi untuk generasi muda tidak hanya di Jakarta aja tapi di seluruh Indonesia jadilah orang yang bermanfaat dan bisa menjadi pemersatu di bangsa sekarang ini ya. Apalagi di masa pandemi ini kita bisa melakukan banyak hal untuk tetap membantu dan juga mengeluarkan sisi pahlawan kita masing-masing. Oke, kalau gitu Sapa Budaya, saya hadirkan dulu lagu-lagu enak